Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga. Rikala hidupe petang tanpa arah pagang ras titi. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi masih berada di Banyuwangi. Halo Banyuwangi, dan sekarang Santi berada di Pura Pusa Widya Buana yang ada di Banyuwangi. Nanti Santi di sini juga masih dalam rangka untuk berbagi kepada anak-anak Hindu agar mereka semangat untuk berbakti kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, leluhur, dan kepada sesuhunan seperti itu. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Om Santi. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Terima kasih semuanya kepada Bapak Pemangku yang Santi sucikan, terus kepada Bapak PHDI juga terima kasih, terus kepada Bapak Kleang, terus Bapak Made juga, dan semuanya umat Dharma yang hadir di Pura Pusa Widya Buana. Seperti itu. Baiklah, sebelumnya senyum dulu dong, biar nggak ngaku banget. Senyum ya, kan hari Saraswati. Nah, kalau di sini kita sekedar sharing aja ya, karena semuanya kan Santi juga Kak Santi aja ya manggilnya ya. Kak Santi ini masih baru di agama Hindu, mungkin lebih lama nih adik-adiknya nih, tapi kita harus bersyukur untuk kita memeluk agama Hindu, karena dengan agama Hindu kita eling nih kepada leluhur kita, menjaga adat budaya, terus menjaga apapun yang ada di Nusantara ini. Nah, untuk sekedar cerita kepada teman-teman Dharmika yang baru untuk memeluk agama Hindu, karena kita sama-sama belajar ya bagaimana kita untuk memperbesar untuk serada kita, seperti itu kan. Karena di Dharmika ini mungkin saya sedikit cerita nggak apa-apa, nggih, panjang cerita juga nggak apa-apa. Nah, baiklah, karena oke, duduk dulu itu adiknya. Nah, nanti kalau untuk Dharmika biasanya itu kan ada dua jalur biasanya. Jalur pernikahan itu paling banyak, terus yang kedua adalah jalur sendiri, jalur mandiri seperti Titia. Tapi itu adalah sebuah jalan, tidak ada yang salah. Karena dari situ adalah leluhur kita menuntun kita jalan di situ. Tapi yang pertama, poin pentingnya, jangan menggantungkan apapun terhadap manusia. Itu yang poin pentingnya. Misal seperti ini, karena ini pengalamannya saya ya pas waktu lagi di Lombok, karena ada Dharmika juga, karena faktor pernikahan, terus dia merasa kecewa dengan agama Hindu karena merasa kok suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Yang poin penting adalah suami itu hanyalah perantara dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita untuk memeluk agama Hindu, serada bakti kita itu adalah ke leluhur. Bakti kita kepada leluhur, kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Lalu terus bagaimana dong Kak Santi, suami saya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jangan sampai nanti kalau cerai balik lagi ke agama lama dan lain-lain, seperti itu kan. Yang pertama adalah suaminya didoakan dulu, Bu. Habis itu didoakan, ya Tuhan, semoga suami saya itu bisa membimbing saya ke arah lebih baik. Karena seperti itu nih, ini pelajaran juga buat para laki-laki yang di agama Hindu ya. Jangan cuek-cuek sama istri. Karena banyak banget curhatan, kok suami saya nggak ngajarin, kok suami saya cuek, seperti itu kan. Diajak pas hari rahinan, diajak untuk menjahitan, ya sekali-sekali juga dipuji, kok pinter banget sih istriku bikin canang, kok diapresiasi. Itu hal yang penting, bagaimana ternyata saya di agama Hindu ini dihargai, seperti itu poin pentingnya juga. Nah, untuk yang kedua adalah dalam agama Hindu ini kita sebagai momen untuk memperbaiki karma kita, seperti itu kan. Jadi ini sedikit cerita. Pas waktu saya kan dari Jakarta nih, dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu ya.
Terus pas waktu sebelum pindah ke ke Bali ini, bisa dibilang itu ya mungkin kalau orang luar bilangnya seperti kayak ancur-ancuran gitu ya. Mulai dari kehilangan uang miliaran, terus habis itu rumah tangga itu juga divorce, terus jauh dari anak dan lain-lain, itu bener-bener seperti udah dikosongkan sama Tuhan. Ya, tapi buat saya pribadi, apakah menyerah gitu saja? Apakah menyalahkan Hindu? Gara-gara masuk Hindu nih uang saya hilang. Oh, gara-gara masuk Hindu nih kok saya ditinggal pasangan. Oh, gara-gara agama Hindu nih kok saya dijauhi sama keluarga. No, tapi itu adalah bagaimana Tuhan untuk membersihkan diri saya, seperti itu kan. Jadi kita nggak boleh nyerah akan hal itu, seperti itu. Jadi ketika kita untuk dikasih ujian hidup, kita jangan menyalahkan Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mengolah rasa kita untuk agar berpikir, oh ini sebagai proses pembayaran karma kita. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Capek Bu kalau nyalain, kok seperti ini, kok mertua saya seperti ini, kok suami saya seperti ini, kok ini. Capek yang ada. Tapi bagaimana, oh ya udahlah, ini pembersihan karma saya, seperti itu kan. Dan akhirnya karena banyak rekomendasi dari beliau Sulingge, karena memang saya deket ya dari beberapa grill untuk Sulingge untuk ke Bali. Santi lebih aman di Bali, seperti itu kan. Jadi akhirnya saya ke Bali, dan itu pun sampai sekarang seperti ini kegiatannya. Dan Astungkara Tuhan juga menuntun banyak hal, bisa ketemu dengan umat sedharma, seperti itu kan. Dan kalau memang di Dharmika ini mungkin untuk PHDI-nya, Pak Mangkunya, seperti itu kan. Mungkin ketika ada perceraian juga, atau mungkin ditinggal suaminya meninggal, Dharmikanya tetap dirangkul ya Pak, biar tidak merasa sendiri juga. Karena kebanyakan juga pas waktu Santi di negara, di Jembrane, terus atau ke daerah-daerah lain, ketika ditinggal suaminya, entah perceraian, entah ditinggal meninggal, balik ke agama lama, seperti itu kan. Jadi pentingnya, karena kita di agama Hindu ini harus menekankan kualitas, ya, kualitas bukan kuantitas. Mungkin secara kuantitas kita dalam jumlah kita masih minoritas, tapi percaya bahwasanya Indonesia kekuatannya ada di agama Hindu. Kenapa? Karena yang menjaga adat budaya itu agama Hindu, seperti itu kan. Dengan kita tetap menghargai, tetap menjalankan dari nilai-nilai luhur untuk para leluhur kita, seperti itu kan. Nah, mungkin nanti Kak Santi juga ada kado sedikit buat adik-adik di sini. Jadi nanti kalau setelah ini sebentar ya Dek. Jadi kalau nanti untuk setelah ini, nanti untuk bagi-bagi, terus setelah itu nanti mungkin ada yang nggak kebagian, nanti ada hadiah uang cash aja ya, nanti dibagiin ya buat beli jajan bareng-bareng ya, seperti itu. Jadi itulah nanti banyak hal yang memang harus kita jalankan. Nah, nanti untuk jadwalnya ada mungkin yang ditanyakan nih, mungkin 1-2 pertanyaan agar bisa saling komunikatif. Ada yang ditanyakan mungkin dari Dharmikanya? Siapa yang Dharmika ini? Oh ya, ada yang ditanyakan nggak? Atau yang lain mau ditanyakan? Ya, boleh Ibu cantik. Siapa namanya? Ibu HDI. Oke, boleh. Ini nih. Atau pakai mic Bu? Sini. Oh nggak usah. Oke, saya dengarkan. Bagaimana? Om Swastiastu. Oke. Ada yang mau saya tanyakan. Apa yang membuat Mbak Santi masuk ke agama Hindu? Oh, seperti itu. Oke. Tepuk tangannya ya, luar biasa. Oke, baiklah. Ini ya, kalau untuk yang memacu untuk masuk di ini, kenapa sih masuk di agama Hindu? Yang pertama itu kan pasti semuanya ini peran dari leluhur. Bagaimana kita untuk menggerakkan setiap anak cucunya untuk balik ke beliau, seperti itu kan. Nah, proses pas waktu Santi nih ya untuk masuk agama Hindu itu dalam pernikahan waktu itu. Pernikahan tapi menikah sama Muslim. Masih dalam posisi menikah sama orang Muslim. Terus karena banyak hal kejadian ya secara niskala mungkin ya,
mungkin bisa dibilang ya nggak narsis juga ya, maksudnya dibilang yang bisa ini itu gitu, tapi kan ya udahlah, balik lagi itu kuasa Tuhan, yang hebat juga kuasa Tuhan, bukan kita manusia, hanya manusia biasa. Nah akhirnya saya diskusi sama mantan suami bahwasanya saya mau masuk agama Hindu, dan kita sepakat bahwasanya dia nerima saya untuk masuk di agama Hindu. Nah setelah itu pas waktu dari Jakarta Timur, otak saya itu cuma mikir gimana caranya mau ketemu orang Bali. Kenapa ke orang Bali? Karena kan orang Bali itu terkenal dengan agama Hindunya kan. Dan nggak mungkin saya mau ketemu orang Batak atau mana, kan susah juga kalau cari orang agama Hindu. Nah pas waktu di Jakarta Selatan itu, nyampe di Jakarta Selatan, saya ketemu dengan Griya-nya Ratu Pedanda Panji, seperti itu. Belum tahu mana Sulinggi, mana Pemangku, belum ngerti apapun itu, belum ngerti. Cuma dengan confidence, dengan percaya diri, saya mau masuk di agama Hindu. Nah akhirnya dari beliau merekomendasikan bahwasanya masuk agama Hindu jangan lama-lama. Purnama besok Alusun Widani, seperti itu kan. Nah Sunggara dengan beliau turunan Ratu Pedanda Panji, Santi masuk di agama Hindu dengan lancar. Setelah masuk agama Hindu beberapa minggu mungkin nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Tapi setelah itu barulah bergejolak. Tapi buat Santi sih bukan itu ya, bukan sebagai kayak ujian hidup atau yang bikin merana, enggak. Tapi ya sebagai pembersihan diri, seperti itu kan. Jadi pas waktu masuk agama Hindu itu, keluarga mantan suami nggak terima, jadi harus menceraikan saya karena perbedaan agama. Terus hiduplah, setelah keluar dari rumah saya kos sama anak-anak saya itu di kalau cerita anak-anak itu sedih ya, di kawasan pemukiman kumuh di Jakarta. Itu benar-benar kerja pagi, anak tak dititipin di warung atau apa gitu kan. Makanya kalau setiap pura gitu kan, apa sih yang kayak ngasih something ke anak-anak seperti ini, entah kado, entah ngasih susu, entah buku. Karena saya ingat anak saya, Bu. Saya ingat anak saya. Jadi dalam hati saya tuh, ya Tuhan, saya mungkin bukan ibu sempurna yang 24 jam untuk senantiasa sama anak-anak saya. Tapi suatu saat didoain ya Dek, semoga suatu saat Tante bisa kumpul sama anak-anaknya Tante lagi ya. Jadi pengen suatu saat itu Santi kumpul sama anak-anak saya. Mungkin ya saat ini mungkin karena Santi juga harus ngasih semangat ke pura-pura atau kegiatan agama, itu yang paling penting lah. Juga sebagai kita berkarma baik, dan Santi percaya Tuhan itu menjaga anak-anak saya, seperti itu. Nah setelah itu ke ngekos di kawasan pemukiman yang kurang bersih lah atau apa di Jakarta itu. Akhirnya harus ke Bali dan banyaklah kenalan sama Ratu Pedanda, sama Sulinggi, karena waktu itu yang Santi rasakan adalah Santi nggak punya siapa-siapa kecuali Tuhan sama leluhur. Jadi rajin ke pura itu bukan karena ingin terlihat hebat atau spiritual atau apa, enggak, karena Santi nggak ada punya siapa-siapa selain Tuhan dan leluhur, seperti itu kan. Setelah itu rasa bakti kan, kegiatan di Bali juga ngiring Ratu Pedanda juga, Santi juga tinggal di Griya juga, bagaimana karena beliau menolong Santi, dan rasa untuk terima kasih kepada beliau ya dengan rasa bakti Santi untuk ngayah, untuk ngiring, untuk memberikan apapun yang memang masih bisa Santi jangkau dengan kemampuan Santi gitu, untuk kepada agama Hindu, seperti itu kan. Jadi buat siapapun, kalau sedih juga ya siapa Pak Klean, misal ada karena asmara meninggalkan agama Hindu gitu kan, sedangkan kita sendiri gitu sebagai Dharmika itu perjuangannya itu nggak main-main, seperti itu kan. Jadi ujian itu nggak hanya cukup dari situ, udah kehilangan materi, kehilangan keluarga, ditinggal orang kesayangan yang ngasuh anaknya Santi itu meninggal, itu hampir 2 bulan itu, seperti itu. Jadi itu benar-benar belum lagi Santi sakit juga. Jadi tapi nggak bikin Santi nyerah sih, pasti ada hal yang memang Tuhan berikan. Mungkin ada hal lebih ke pendewasaan diri, lebih untuk memantapkan hati atau seperti itu kan. Jadi nggak gampang. Misalkan untuk menjadi Dharmika juga nggak cukup selamat ya masuk agama Hindu, no, nggak seperti itu.
tapi PR-nya itu banyak, perjalanan hidupnya banyak. Jadi tetap fokus ke depan, memperbaiki karma. Orang mau ngomong A, B, C, D, E, udahlah bodo amat, nggak usah dipikir. Karena tujuan kita bukan manusia. Tujuan kita sebagai umat Hindu kan moksatam jagaditaya caiti dharma. Kita moksa menyatu dengan Tuhan. Gimana caranya? Ya kita memperbaiki karma kita. Orang mau ini itu, terserah mau ngomong apa. Yang penting kita tetap berkarma baik, tetap bagaimana kita skill kita, apa yang kita punya, bisa menjahitan ya menjahitan, bisa nyapu ya kita nyapu, bisa apa nyupir kalau ada kegiatan ngayah apa-apa bisa dilakukan seperti itu. Nggak harus bisa ini, harus sama ini, nggak, karena Tuhan memberikan skill yang berbeda-beda kepada setiap umat manusia dan itu sangat bermanfaat kepada siapapun seperti itu kan. Dan sekali lagi kepada ini yang paling penting adalah jangan merendahkan proses hidup orang lain seperti itu. Karena pura ini adalah pusat peradaban umat manusia, ya. Siapapun boleh ke pura, karena kita nggak pernah tahu manusia pulang ke jalan dharma itu lewat seperti apa. Bisa jadi mungkin agama lain datang ke pura, merasa tenang ya, merasa nyaman ya. Saya meditasi seperti ini, merasa nyaman, kok enak ya di agama Hindu, orangnya ramah-ramah, baik-baik, ganteng-ganteng, cakep-cakep, ya kan? Seperti bisa jadi itu sebagai salah satu acuan tuh bisa loh, ya kan? Jangan sampai ketika ada orang yang masih bajunya mungkin masih ketat atau apa, jangan disindir-sindir. Paling enggak, oh ya nanti lebih cantik kalau pakai kebaya loh. Pemilihan kosakata dalam menasihati orang itu penting. Oh ini bajunya seperti ini, oh kamennya nanti bagusnya seperti ini loh seperti itu kan. Jadi orang itu akan berproses dengan baik. Jangan sampai ada orang misal kayak di jalan, karena ini juga PR-nya buat saya pribadi ya. Misal ada anak-anak nongkrong gitu, anak-anak perempuan masih nongkrong ini itu masih pakai rok mini-mini dan lain-lain. Hal pertama adalah yang kita lakukan adalah mendoakan mereka untuk lebih baik. Jangan mencela, jangan menjudge. Karena waktu itu pernah ini pengalaman di Renon. Karena kan tiap malam itu saya sembayang di Padma. Di Padma waktu itu masih ngekos ya di Padma. Tiba-tiba ada anak dari Tangerang, dia pakai baju mini-mini banget. Dia udah mau bunuh diri Bu. Dia mau bunuh diri, udah nggak tahu mau hidupnya seperti apa. Terus sama satpam diginiin, Mbak Santi itu si ini mau ngobrol sama Mbak, itu tangannya udah mau disilet-silet. Kenapa kamu seperti itu? Oh depresi Kak, gini. Saya dengarkan. Setelah itu udah tak ajak sembahyang. Setelah tak ajak sembahyang, dia merasa tenang, ya kan? Merasa tenang. Akhirnya dia dengan pergulatan batinnya masuk di agama Hindu. Karena kita nggak pernah tahu orang jalan. Mungkin bisa jadi 1 bulan, 1 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, dia bisa lebih baik loh dari kita. Karena kita nggak pernah tahu masa depan orang lain. Seperti itu. Jadi siapapun berhak untuk menjadi orang baik, siapapun berhak untuk kembali ke jalan dharma, dan siapapun harus kita berikan kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan itu kadang gini. Ini yang poin penting juga. Ini mungkin yang di notes di siapapun, ini baru ngobrol di sini juga. Di Bali, ini kasus bunuh diri tertinggi di negara Indonesia. Bisa cek di Google. Kasus bunuh diri itu banyak banget di Bali, ya kan? Dikit-dikit patah hati bunuh diri. Ini dikit galau lagi, dikit bunuh diri, seperti itu kan. Coba tengok, kalau kita datang ke rumah sakit, orang sakit aja pengen sehat. Kok orang sehat pengen mati? Kan lucu, seperti itu kan. Tapi secara psikologis kita nggak pernah tahu beban hidupnya seperti apa. Nah nanti mungkin para pemuka agama ini PR-nya juga berat banget Bu, pemuka agama itu. Karena apa? Selain untuk Santi percaya bahwasanya upakara dalam agama Hindu itu penting, tapi bagaimana kita mendengarkan generasi muda, oh curhat, nggak apa-apa putus cinta kalau mau curhat sama Pak Mangku, nggak apa-apa ya Pak ya. Oh ya mungkin orang tua cerai, saya curhat ke Pak Mangku, nggak apa-apa, nanti dikasih solusi. Seperti itu kan. Jadi rajin ke pura, oh nyamannya di pura. Oh habis itu setelah galau-galau atau apa, nggak ada kerjaan atau apa, ngajeng lungsuran, nggak masalah, seperti itu. Jadi anak muda apapun kondisinya, ketika lagi senang, lagi bahagia, bagaimana bersyukur kepada Tuhan, ngaturin punya, ngaturin apapun, seperti itu. Lagi galau, oh ya udah melukat juga ada, seperti itu kan. Jadi itu yang harus kita sounding kepada generasi-generasi muda. Ya, agar tidak lemah, tidak nyerah gitu aja. Putus cinta, ngapain bunuh diri? Kamu bunuh diri, pacar kamu juga cari gebetan lain, cari istri lain.
kok bunuh diri pula, ya kan? Jadi udah jangan apa ya, jangan lemah-lemah gitu kan. Yang udah cerai aja bertahan hidup, kok putus cinta bunuh diri. Itu loh buat anak-anak muda, jangan galau aja. Yang penting fokus, cantik, ganteng, baik hati, belajar yang rajin. Nanti yang naksir banyak, tenang aja. Ya, seperti itu. Jadi itulah, kita harus tetap semangat, kita harus menjalani dharma dengan enjoy, perasaan happy, agar kita apa ya, nafsunya atau auranya itu keluar, seperti itu kan. Itu yang poin pentingnya, dan tetap baik kepada siapapun ya. Terima kasih. Itu tadi mungkin nggak banyak-banyak nih apa diskusinya. Takut adiknya udah ngantuk nih, karena mau sekolah ya, Senin ya sekolah ya. Oke, ya udah, ini langsung aja untuk session itu ya, bagi-bagi ya. Nanti kalau nggak kebagian, tante kasih uang jajan aja ya. Nanti dibagi-bagi ya. Ya buat beli apa kek, beli apalah, kue-kue boleh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Nah, oke, baiklah. Ini mungkin ada sedikit ya rasa sayang lah Tante Santi kepada adik-adik ya. Boleh yang sekolah TK siapa dulu nih? Yang sekolah TK, yang masih TK. Maju, yang TK maju. Yang TK maju. Ya maju sayang. Maju. Oke, yang TK maju sini. Yang TK maju dulu. Permisi ya Pak Mangku, Titi yang berdiri ya sama adik-adik ya. Maju. Yang TK maju. Oke ya. Udah TK-nya udah. Mana? Yang TK mana? Sini sayang. Oh malu dia malu, nggak apa-apa. Malu ya di sana ya. Ayo jangan lama-lama, nanti mau sembahyang. Sini sayang. Yang TK dulu, yang TK dulu TK sayang. Ya, yang TK ya. Oke, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Pak Made. Ya. Sini taruh sini. Nah, taruh sini aja. Oke, ya udah. Sebentar biar. Nah, ini satu. Namanya siapa sayang? Adit. Oke. Yang satunya sebentar. Ini biar rapi. Arda. Siapa namanya? Arda. Oke. Terus, oke. Lanjut lagi, ini dari siapa ini biar nggak nangis nih? Tasya, ini diterima Tasya. Oke. Terus lanjut lagi siapa ini? Mahesa. Nah ini. Lanjut lagi siapa ini? Hata. Oke ini. Lanjut lagi ini siapa ini? Dede. Oke Dede. Lanjut lagi siapa ini? Daya. Oke. Lanjut lagi siapa ini? Oh bagus. Terus lanjut lagi siapa ini? Jendana. Satu lagi. Ini. Siapa nih sayang? Siapa? Elsa. Namanya Ocha. Nama kamu Ocha. Oke, ya udah. Tepuk tangannya deh buat adik-adik yang TK ini. Ayo bilang apa? 1, 2, 3 bilang apa? Nggak apa-apa, sama-sama ya sayang ya. Ya udah balik mundur dulu. Yang ini yang SD mana SD? SD kelas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dulu. SD kelas 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau nggak kebagian nanti ada uang jajan aja ya. Oke, ya seru banget sih.
Oke, lanjut lagi ya. Siapa namanya ini? Gus Dur. Oke, siapa namanya sayang? Gus Mang. Yang udah dapat ke belakang. Siapa lagi ini? Dewa. Oke sayang. Siapa namanya? Cahya. Kelas berapa itu? Jaya. Yang cewek dulu nih. Siapa namanya sayang? Desi. Siapa namanya? Clara. Siapa namanya ini? Apa? Alin. Siapa namanya sayang? Putri. Siapa namanya? Raja. Rada. Oke. Ini Novia. Ini Intan. Namanya siapa ini? Bian. Siapa namanya ini? Davita. Siapa namanya ini? Belinda. Oke. Nah ini siapa namanya sayang? Krisna. Oke. Ini maju sini dulu. Yang kelas 5-6 siapa? Maju. Lanjut lagi siapa ini? Lanjut lagi siapa? Oh bagus. Terus lanjut lagi siapa ini? Nah, satu lagi. Siapa nih sayang? Siapa? Elsa. Ocha, nama kamu Ocha. Oke, udah. Tepuk tangannya dong buat adik-adik yang TK ini. Sama-sama ya sayangnya. Ya udah balik mundur dulu. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nih. Nah, ini nanti dibagi nih. Siapa nih yang bisa jadi bendahara di sini? Yang cewek bisa ya? Siapa? Kamu bisa? Ayo sini. Nah, ini ada uang cash, nanti dibagi yang anak-anak di sini ya. Oke. Yang SMP belum dapat dulu ya. Doain tante dapat rezeki banyak lah ya. Oke, ini dibagi dulu, nanti buat adik-adiknya bagi rata ya. Dibagi rata ya. Oh. 13. Gak apa-apa, nanti aja pembagiannya nanti di balik layar. Pokoknya nanti dibagi rata, ini dikasihin ke adik-adiknya. Oke. Terima kasih ya. Mari kita tutup dengan para Mas Santi dulu. Dulu tenang ya. Oke. Baiklah, terima kasih. Ini kita sudah selesai ya untuk kegiatannya. Hadap ke depan sayang. Nanti berantemnya nanti aja ya. Oke, ya udah. Baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi. Semoga anak-anak yang ada di Pura Puse Buana Widya menjadi anak-anak yang suputra, suputri. Dan nanti kalau ada yang jadi polisi, jadi TNI, ada yang jadi presiden, jangan lupain tante ya. Ya, harus tetap semangat ya. Ada yang cita-citanya jadi pemangku nggak? Belum ada yang cita-citanya jadi pemangku. Terus siapa ini yang besok nulisin ini? Wah. Ya udah. Oke. Baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Om Santi. Om. Titi yang manusia ngaturang suksema rengsani sampun kepijayan antuk sembah bakti ring